Ya, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ukin Samte dengan NIM 23010136119. Jadi di sini saya akan menjelaskan transfer pricing pada studi kasus PT Caterpillar Indonesia. Sebelum kita masuk dalam studi kasusnya, saya akan menjelaskan apa itu transfer pricing. Jadi transfer pricing itu penentuan harga transaksi antar perusahaan yang punya hubungan afiliasi. Kalau dalam perpajakan itu harga itu harus mengikuti prinsip arm's length. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas terkait kasus dari PT Caterpillar ini sendiri, di sini ada profil perusahaannya itu. Jadi Caterpillar Indonesia itu anak perusahaan dari Caterpillar Inc. yang ada di Amerika Serikat dan menjadi salah satu produsen alat terbesar di dunia. Jadi Caterpillar Indonesia ini juga mulai beroperasi sejak tahun 1980-an dengan pabrik utamanya ada di dua tempat yaitu Batam dan Serang. Jadi kegiatan utamanya itu dimulai dari produksi dan distribusi alat berat hingga suku cadang yang banyak digunakan di sektor pertambangan, konstruksi, dan infrastruktur. Caterpillar Indonesia juga tuh punya hubungan afiliasi dengan Caterpillar SR Singapura dan PT Trakindo Utama. Sebagai perusahaan PMA berskala besar, PT Caterpillar Indonesia juga memiliki transaksi yang afiliasi yang cukup signifikan. Selanjutnya kita masuk dalam case background-nya. Jadi kasus PT Pilar Indonesia ini tuh bermula dari pemeriksaan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak DJP untuk tahun pajak 2009. Jadi DJP itu menemukan indikasi yang kuat adanya pergeseran laba atau profit shifting melalui transaksi dalam pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Melalui transaksi dan melakukan koreksi fiskal sehingga menerbitkan penerbitan SKP-SKB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Terus tuh perusahaan dari PT Caterpillar Indonesia sendiri tuh tidak menerima koreksi tersebut sehingga dia mengajukan upaya hukum berturut-turut mulai dari keberatan yang ditolak, banding ke pengadilan pajak yang juga ditolak, kasasi ke Mahkamah Agung yang juga ditolak, hingga akhirnya ada peninjauan kembali. Jadi pada tahun 2016 itu Mahkamah Agung tuh memutuskan bahwa memenangkan DJP melalui putusan ini bahwa transaksi perusahaan multinasional, yaitu pada kasus PT Caterpillar Indonesia itu harus mengikuti prinsip arm's length. Oke, selanjutnya di sini tuh ada transfer pricing scam, yaitu pertama, perusahaan itu menjual alat berat dan suku cadang kepada pihak afiliasi di luar negeri, terutama Caterpillar SR Singapura, dengan markup keuntungan sangat rendah, bahkan terkadang di bawah biaya produksi. Yang kedua itu laba kena pajak yang dilaporkan di Indonesia itu menjadi sangat kecil atau bahkan mengalami kerugian, sementara sebagian keuntungan dialihkan ke entitas aviasi di negara dengan pajak yang lebih rendah. Yang ketiga, perusahaan Caterpillar Indonesia juga tuh membebankan berbagai biaya afiliasi seperti royalti, lisensi fee, bunga pinjaman intragroup, dan sales commission. Sehingga total biaya afiliasi tersebut mencapai sekitar 10% dari total penjualan, sehingga semakin mengurangi laba kena pajak di Indonesia. Oke, di sini ada transfer pricing issue. Yang pertama itu transaksi yang dilakukan dinilai tidak sesuai dengan abstrak sebagaimana diatur dalam pasal UU Pajak Penghasilan dan Pedoman OECD. Yang kedua, PT Caterpillar Indonesia itu melaporkan net margin negatif, sementara perusahaan sejenis seperti Komatsu dan Hitachi mencatat margin positif. Yang ketiga, perusahaan itu menggunakan metode transactional net margin method, tapi DJP itu menilai bahwa metode dan dengan perusahaan pembanding yang digunakan tidak sebanding karena perbedaan fungsi, aset, resiko pasar, dan skala usaha. Dan terakhir tuh tidak adanya adverse pricing arrangement sebelum menyebabkan tidak ada kepastian harga transfer yang mengikat potensi sengketa pajak. Yang selanjutnya itu analisis dari auditor yaitu DJP. Auditor DJP itu menilai cost plus method sebagai metode yang paling tepat untuk transaksi manufaktur dengan pihak berrelasi. Jadi DJP menggunakan Komatsu dan Hitachi sebagai contoh perusahaan pembanding dan mereka menemukan bahwa markup dari PT Caterpillar Indonesia itu jauh di bawah rentang yang wajar. Jadi melalui analisis FAR, DJP itu juga
menemukan ketidaksesuaian antara fungsi perusahaan dan margin laba yang dilaporkan. Selain itu, DJP itu juga menolak penggunaan TNMM karena pembanding tidak sebanding, serta ditemukan ada indikasi kerugian besar, biaya afiliasi yang tidak wajar, serta kurangnya bukti penetapan harga yang wajar sebelum adanya transaksi tersebut. Jadi, dampak dari kasus ini itu yang pertama, jadi perusahaan tuh diwajibkan membayar tambahan pajak penghasilan, sanksi administrasi dan bunga, serta menanggung biaya litigasi selama proses sengketa. Yang kedua, putusan ini tuh memperkuat posisi DJP dalam sengketa transfer pricing dalam meningkatkan kewaspadaan perusahaan PMA terhadap pemeriksaan pajak. Dan yang terakhir, kasus ini tuh meningkatkan penerimaan pajak negara dari hasil koreksi yang dilakukan oleh DJP. Solusi yang diharapkan itu tuh auditor tuh dapat mendorong penerapan advanced pricing arrangement dan memastikan perusahaan menyusun TP documentation yang sesuai dengan prinsip arm's length untuk mengurangi potensi sengketa transfer pricing. Yang kedua, auditor juga tuh perlu menerapkan risk-based audit dengan menggunakan data pembanding yang relevan serta memperkuat kerjasama internasional seperti Mutual Agreement Producer dalam menangani kasus lintas negara. Oke, kesimpulan yang saya dapat ambil dalam transfer pricing pada studi kasus ini, jadi dari kasus PT Caterpillar Indonesia itu dapat kita lihat bahwa menunjukkan pentingnya penerapan prinsip asset secara tepat dalam transaksi afiliasi. Melalui putusan Mahkamah Agung, di sini tuh juga memperkuat posisi DJP dalam menangani praktek pergeseran laba pada perusahaan multinasional. Untuk mencegah sengketa serupa di masa depan, maka diperlukan dokumentasi transfer pricing yang baik, analisis pembanding yang tepat, serta mekanisme seperti eh, apa dan kerjasama internasional agar kepatuhan pajak di Indonesia itu meningkat dan penerimaan dari negara sendiri dapat dioptimalkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.